tak afdol ketika kita membicarakan kisah sahabat tanpa kita tahu siapa sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Beliau adalah orang yang paling loyal, paling setia dengan perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita membicarakan Abu Bakar, maka tak afdol ketika kita tak membicarakan bagaimana pengorbanan beliau ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercerita tentang pribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seolah-olah tiada kata yang bisa menutupnya dan tiada tinta pena yang tercelup yang mampu mengakhirinya. Beliau adalah orang yang paling loyal dengan Nabi Muhammad SAW. Meskipun beliau bukanlah seorang nabi, namun sosoknya adalah profil manusia yang sangat luar biasa. Pada dirinya tergabung sifat kelemah lembutan dan ketegasan, kasih sayang dan keberanian, ketenangan dan cepat serta tepat dalam mengambil keputusan. Rendah hati dan kewibawaan serta toleran namun mampu menghancurkan musuh. Beliau adalah orang yang paling kuat keimanannya setelah para nabi dan rasul, dan beliau juga adalah orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda bahwa tidak ada orang yang paling afdol di dunia ini setelah para nabi kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Jadi orang yang paling afdol setelah para anbiya, setelah para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan dan kesetiaannya kepada Nabi sangat tampak pada saat ia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Nah, pada saat Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, para sahabat pun segera menyambut seruan Allah dan Rasulnya untuk berhijrah. Mereka meninggalkan kampung halaman mereka, yaitu kota Mekah, menuju daerah yang sama sekali belum mereka kenal sebelumnya, yaitu kota Madinah. Dulu kota tersebut belum bernama Madinah, melainkan kota Yastrib. Para sahabat, baik laki-laki atau perempuan, tua ataupun muda, dewasa maupun anak-anak, mereka semua pergi beranjak dari kota Mekah menuju kota Madinah yang memakan perjalanan dengan jarak tempuh kurang lebih 460 km. Jarak yang sangat jauh. Mereka melintasi padang gurun yang gersang dan tentu saja sangat menyengat. Nah, di antara mereka ada yang menempuh perjalanan secara sembunyi-sembunyi, ada pula yang terang-terangan seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Ada yang memilih waktu siang dan tidak sedikit pula yang menjadikan malam sebagai awal perjalanan. Ibnu Syam sendiri mencatat bahwa Abu Bakar adalah seorang sahabat yang bersegera memenuhi seruan Allah dan Rasulnya untuk berhijrah. Ia meminta izin kepada Rasulullah untuk berhijrah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, "La ta'jal, la'allallahu yaj'al laka sahiba." Jangan terburu-buru wahai Abu Bakar. Semoga Allah menjadikan untukmu teman untuk berhijrah. Rasulullah berharap agar Abu Bakar ini mau menjadi teman Rasulullah saat berhijrah menuju Madinah. Kemudian Jibril datang mengabarkan bahwa orang-orang Quraisy telah membulatkan tekad untuk membunuh beliau. Akhirnya Jibril memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak lagi menghabiskan malam di Mekah. Nabi segera mendatangi Abu Bakar dan mengabarkannya bahwa waktu hijrah telah tiba untuk mereka. Aisyah radhiyallahu anha yang saat itu berada di rumah Abu Bakar mengatakan, saat kami sedang berada di rumah Abu Bakar, ada seorang yang mengabarkan kepada Abu Bakar kedatangan Rasulullah dengan menggunakan cadar. Beliau datang pada saat yang tidak biasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk masuk. Beliau memberikan salam kepada Abu Bakar dan Abu Bakar mengizinkan beliau untuk masuk. Beliau bersabda, "Perintahkan semua keluargamu untuk hijrah, wahai Abu Bakar." Abu Bakar menjawab, "Mereka semua adalah keluargamu, wahai Rasulullah." Rasulullah kembali mengatakan, "Sesungguhnya aku sudah diizinkan untuk berhijrah." Abu Bakar menanggapi,
apakah aku menemanimu, wahai Rasulullah, dalam perjalanan hijrah ini? Beliau menjawab, iya. Lalu Rasulullah SAW menunggu malam datang. Pada malam hari, Nabi SAW keluar dari rumahnya, yang sedang terkepung oleh orang kafir Quraisy. Kondisinya adalah rumah beliau terkepung oleh pasukan kafir Quraisy. Lalu Allah jadikan mereka atau orang-orang Quraisy ini tidak bisa melihat beliau. Dan beliau taburkan debu di kepala-kepala mereka, namun mereka tidak menyadarinya. Beliau menjemput Abu Bakar yang tatkala itu sedang tertidur. Abu Bakar pun menangis bahagia karena menemani Rasulullah SAW berhijrah. Aisyah mengatakan, wallahi, demi Allah, sebelum hari ini aku tidak pernah melihat seorang menangis karena berbahagia. Aku melihat Abu Bakar menangis pada hari itu. Subhanallah, perjalanan berat yang mempertaruhkan nyawa itu Abu Bakar sambut dengan tangisan kebahagiaan. Normalnya ketika seseorang diajak untuk melakukan perjalanan yang menantang kematian, ibaratnya seperti itu, tentu ada sedikit kekhawatiran, sedikit banyak, pasti banyak kekhawatiran yang menyelimuti diri mereka. Namun tidak dengan Abu Bakar. Justru beliau berbahagia karena bisa menemani perjalanan hijrah itu dengan Rasulullah SAW. Meskipun resiko kematian untuk melakukan hijrah tersebut sangatlah tinggi, karena beliau tahu Rasulullah SAW sedang diincar oleh kaum kafir Quraisy untuk dibunuh. Bagaimana kepahlawanan atau loyalitas Abu Bakar tunjukkan kepada Rasulullah ketika hijrah? Kejadian pertama saat berada di Gua Tsur. Dalam perjalanan hijrah, Rasulullah tiba di sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua Tsur. Kepahlawanan Abu Bakar saat hijrah dapat kita ketahui ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq sendiri berada di Gua Tsur. Dalam perjalanan hijrah, Rasulullah SAW tiba di sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua Tsur atau Thaur. Saat sampai di mulut gua, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, wallahi, demi Allah, janganlah Anda masuk ke dalam gua ini sampai aku yang memasukinya terlebih dahulu, wahai Rasulullah. Kalau ada sesuatu yang jelek, maka akulah yang akan mendapatkannya, bukan Anda. Dari perkataannya ini kita tahu bahwa Abu Bakar adalah seorang yang pasang badan ketika Rasulullah SAW ingin melakukan sesuatu. Jadi beliau melakukan tes dulu, apakah ini aman atau tidak, apakah ini baik atau tidak. Kemudian Abu Bakar pun masuk, kemudian membersihkan gua tersebut. Setelah itu Abu Bakar tutup lubang-lubang di gua dengan kainnya, karena ia khawatir jika ada hewan yang membahayakan Rasulullah keluar dari lubang-lubang tersebut, seperti ular, kalajengking, dan lain-lain. Hingga tersisalah 2 lubang yang nanti bisa ia tutupi dengan kedua kakinya. Setelah itu Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah, gua sudah aman, silahkan Anda masuk. Kemudian Rasulullah masuk dan tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah telah tertidur, tiba-tiba seekor hewan menggigit kaki Abu Bakar. Seekor ular berbisa menggigit kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia pun menahan dirinya agar tidak bergerak karena tidak ingin gerakannya menyebabkan Rasulullah terbangun dari istirahatnya. Betapa beliau ini sangat loyal, sangat setia dengan Rasulullah, hingga ketika Rasulullah SAW tertidur di pangkuannya dan ada seekor ular menggigit kakinya, ia tidak mau menggerakkan kakinya karena takut membangunkan Rasulullah. Beliau menahan rasa sakit itu hanya untuk agar Rasulullah SAW tidak terbangun dari tidurnya. Betapa loyalnya beliau terhadap Rasulullah. Namun ini semua kembali lagi bahwa Abu Bakar juga manusia. Ketika ia digigit seekor ular, ketika digigit hewan, tentu ia masih bisa merasakan sakit. Dari rasa sakit yang diakibatkan oleh gigitan ular, Abu Bakar kemudian menangis dan meneteskan air matanya di wajah Rasulullah SAW. Rasulullah pun terbangun kemudian bertanya, "Apa yang menimpamu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku disengat sesuatu."
Nah, kemudian Rasulullah SAW mengobatinya. Dari kisah ini kita tahu bahwa Abu Bakar ini adalah seorang yang sangat loyal, setia sekali dengan Rasulullah SAW. Ditunjukkan dengan perilakunya. Yang sebelum masuk gua, beliau mentes dulu apakah gua ini aman atau tidak. Kemudian menutup semua lubang agar tidak ada mara bahaya yang menimpa mereka ketika berada di gua. Bahkan ketika digigit oleh seekor ular berbisa, beliau tidak menggerakkan kakinya atau tidak tidak ingin mengganggu, gerakannya itu mengganggu Rasulullah SAW yang sedang tidur. Kemudian Rasulullah akhirnya terbangun. Jadi beliau adalah sahabat yang sangat luar biasa, imannya bahkan kata Rasulullah SAW, lawuzinat imanu, apabila iman semua orang dari zaman Nabi Adam sampai nanti orang terakhir di hari kiamat, ketika iman mereka semua ditimbang dalam sebuah timbangan, dibandingkan dengan iman Abu Bakar, ini tidak akan sebanding, akan berat timbangan iman Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini adalah orang yang sangat percaya, maka diberikan gelar As-Siddiq karena telah membenarkan peristiwa Rasulullah SAW ketika berisra Mi'raj. Nah, andai kata Rasulullah SAW berkata bahwa ada sebuah tembok berwarna putih dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu hitam, maka Abu Bakar akan meyakininya bahwa tembok itu adalah berwarna hitam. Bahkan ketika peristiwa Isra Mi'raj tersebut, kaum kafir Quraisy, orang-orang kafir ini mendatangi beliau dan mengatakan, sahabatmu itu gila, Muhammad itu sudah gila. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan perjalanan dari kota Mekah menuju Palestina dengan waktu 1 malam saja. Nah, terus beliau juga membantah pernyataan orang kafir tersebut dengan berkata, apa bedanya ketika dia melakukan perjalanan ke sini dan dia langsung menuju ke langit? Tidak ada bedanya bagi saya akan tetap percaya dengan apa yang beliau sampaikan. Begitu kuat imannya. Ketika Rasulullah mengatakan haram, haram. Ketika Rasulullah mengatakan wajib, wajib. Tidak ada batasan, tidak ada pantangan. Maksudnya beliau adalah orang yang sangat menjaga iman, sangat setia dengan Rasulullah SAW. Jadi kita dapat mencontoh, kita dapat menteladani sifat beliau dalam kesetiaannya dengan Rasulullah. Beliau tidak ingin Rasulullah SAW tersakiti. Beliau sangat patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita dapat mencontoh apa yang dilakukan oleh Abu Bakar mengenai kesetiaannya dengan Rasulullah SAW.